warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hizbun Arif dari Forum News Network. Keputusan Partai Keadilan Sejahtera untuk mengunci pasangan Anies Baswedan bersama dengan Sohibul Iman menjadi calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta, rupanya membuat partai-partai yang tadinya ingin sama-sama mengusung Anies Baswedan itu melakukan kalkulasi ulang. Bahkan yang cukup mengejutkan ini sekarang berkembang wacana munculnya poros ketiga. Artinya poros ketiga ini poros di luar Anies di satu sisi dan kemudian poros koalisi 02 yang rencananya itu mengusung Ridwan Kamil. Poros ketiga ini diwacanakan oleh PKB maupun PDIP dan menurut PKB ini mereka bisa membentuk poros sendiri bersama dengan PDIP dan dari sisi kalkulasi kursi memang ini memungkinkan. Nah, ini tentu saja harus dikalkulasi ulang juga oleh PKS dan terutama juga Anies Baswedan karena kalau sampai ini terjadi itu ya semuanya itu kabar buruk buat Anies Baswedan. Pertama yang kemungkinan jelek yang pertama adalah kemungkinan buruk pertama ya suara dukungan partai dan suara terhadap dia itu pecah. Yang kedua bisa-bisa kalau salah kalkulasi betul dan tetap ngotot PKS tetap ngotot maka dia bisa juga tidak dapat eh, tiket karena kalau hanya PKS saja yang mengusung Anies itu maka ya Anies tiketnya tidak mencukupi ya karena syarat untuk mengusung calon eh, gubernur dan wakil gubernur itu tidak terpenuhi oleh jumlah kursi yang dimiliki oleh PKS saat ini di DPR di DKI yakni 18 kursi. Kalau sudah seperti itu maka yang akan diuntungkan ya siapapun nantinya yang diusung oleh koalisi 02. Bahkan termasuk Ridwan Kamil yang tadinya ragu-ragu karena melihat Anies sangat kuat dan kemudian diusung oleh partai juga tidak kalah kuatnya begitu, bahkan lebih kuat kalau mereka bergabung partai-partai oposisi saya menyebutnya begitu. Eh, ya mungkin dia mempertimbangkan kembali kalau sampai calonnya itu ada tiga kubu, ada tiga calon, ada tiga poros gitu ya. Tetapi kalau head to head, katakanlah begitu, dengan Anies Baswedan, ya ini berat buatnya untuk menang itu. Karena itu kemudian Golkar bersama Ridwan Kamil kan mengkalkulasi ulang keputusan untuk mencalonkan Ridwan Kamil dan lebih memilih untuk mencalonkannya di Jawa Barat. Semula kan ini diperkirakan Anies Baswedan ini akan didukung oleh 4 partai politik selain PKS, PKB, kemudian Nasdem. Ini merupakan 3 partai yang tadinya bergabung dalam koalisi perubahan pada Pilpres lalu. Itu ditambah dengan PDIP ya. Ini menarik ini kalau sampai itu terbentuk ya. Karena keempat partai ini semua dari DPD tingkat 1 Jakarta atau DPW gitu ada yang nyebutnya seperti itu. Mereka semua sudah mengusulkan nama Anies Baswedan. Saya review lagi ya. Yang pertama kali mengumumkan pada waktu itu adalah DPW PKS Jakarta yang mengusulkan nama Anies Baswedan. Tapi kan belakangan soal ini peluang Anies itu untuk diusung oleh PKS itu menghilang bersamaan dengan pernyataan dari Presiden PKS Ahmad Saiku yang menyatakan bahwa mereka cenderung akan mengusung kader internal sendiri ya. Karena sekarang kan suara kursinya terbanyak jadi ya layak lah kalau mereka bukan layak saya mereka merasa layak lah untuk mengusung sendiri kader internal tapi kemudian berpasangan dengan partai lain kader dari partai lain sebagai calon wakil gubernur dan keputusan itu diwujudkan dengan pengumuman yang disampaikan oleh juru bicara PKS Mabruri pada hari Ahad tanggal 23 Juni lalu yang menyatakan bahwa PKS memutuskan mengusung Sohibul Iman sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Dan keputusan PKS ini mendapat reaksi yang luar biasa besar di kalangan simpatisan PKS yang mendukung Anies Baswedan, bahkan juga dari kader internal PKS sendiri yang mereka mengancam ya akan meninggalkan PKS. Tapi kalau kader menyatakan bahwa mereka tidak meninggalkan PKS tapi tetap akan memilih Anies Baswedan. Artinya jago yang diusung oleh
PKS itu tidak akan dipilih. Jadi bayangkan kalau itu terjadi, ya peluang PKS itu semakin kecil saja untuk mengusung Sohibul Iman saja itu sulit untuk mencari koalisi, apalagi tapi nanti pun kalau mereka kemudian tetap mengusung Sohibul Iman, peluang mereka untuk memenangkan pilkada itu juga sangat kecil karena mereka ditinggalkan pendukungnya dan para pendukungnya itu lebih memilih mengusung Anies Baswedan. Nah, hanya 2 hari berselang, itu pada hari Selasa, kemudian tanggal 25 Juni, Presiden PKS Ahmad Saiku pada saat menyampaikan sambutannya pada pembukaan sekolah kepemimpinan partai di Jakarta, menyatakan bahwa mereka itu sudah memutuskan untuk mengusung pasangan Anies Baswedan berpasangan dengan Sohibul Iman sebagai wakil gubernurnya. Dan kemudian seperti dikatakan oleh Ahmad Saiku, keputusan DPTP, ya ini artinya keputusan resmi dari partai itu diputuskan pada tanggal 20 Juni. Nah itu yang saya kira ada yang nggak sinkron antara pernyataan Ahmad Saiku dengan pengumuman yang disampaikan oleh Mabruri, karena Mabruri itu kan mengumumkannya tanggal 23. Nah, oke lah, tetapi soal itu mungkin kita tidak akan bahas lebih lanjut. Yang kita bahas adalah setelah PKS memutuskan memasangkan Anies Baswedan dengan Sohibul Iman. Ini yang membuat partai-partai lain yang semula akan bergabung dengan mengusung Anies Baswedan itu jadi melakukan kalkulasi ulang, ya. Kalau toh tadinya mereka ini seperti Nasdem mengingatkan bahwa kemungkinan PKS itu akan ditinggalkan oleh pendukung partai-partai pendukung Anies Baswedan, dalam hal ini mungkin yang dimaksud adalah Nasdem, PKB, kemudian bersama dengan PDIP. Nah, belakangan justru yang cukup mengejutkan itu adalah pernyataan dari Wakil Sekjen PKB, Saiful Huda, yang menyatakan bahwa mereka itu terbuka kemungkinan membuka peluang poros baru bersama dengan PDIP, dan PDIP pun juga menyambutnya dan kemudian mereka menyatakan seperti dikatakan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto, mereka lebih mungkin cenderung membuat poros rakyat, begitu dia menyebutkannya. Dan juga muncul misalnya pernyataan-pernyataan dari Ciko Hakim, juru bicara dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP, juga mereka mungkin akan membentuk poros ketiga. Dan yang menarik itu PDIP juga menyatakan mempertimbangkan untuk dengan PKB itu berpasangan dengan PKB dengan mengusung Ida Fauzia. Nah, ini tidak disebutkan apa Ida Fauzia sebagai wakil gubernur atau sebagai gubernurnya, tapi rasanya dengan kursi PDIP yang jauh lebih banyak dibandingkan PKB dan juga elektabilitas beberapa kandidat yang diusung oleh PDIP, ya kemungkinan besar PDIP pasti mengincar posisinya sebagai gubernur. Padahal kalau dengan Anies Baswedan sebelumnya PDIP sudah mempertimbangkan bahwa mereka siap untuk menjadi wakil gubernurnya, begitu. Itu kan pernah berkali-kali juga dikatakan oleh sejumlah tokoh PDIP. Nah, ini kalau kemudian terjadi PKB itu berkoalisi dengan PDIP, ya tentu ini akan pecah, dan pertanyaannya apakah kemudian Nasdem juga akan bergabung dengan PKS mengusung pasangan Anies dengan Sohibul, atau Nasdem karena dia sendiri kan ini pada pemerintahan berikutnya akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran, kemudian apakah mereka akan bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju mengusung kandidat yang akan mereka usung nanti. Tidak tahu apakah itu Ridwan Kamil berpasangan dengan Kaisang atau kandidat yang lain. Kalau itu terjadi, ya berarti Anies yang akan dirugikan. Tetapi saya kira kalau itu terjadi pun PDIP dan PKB itu pasti mengkalkulasi ulang, ya, kalau kemudian dia berhadapan dengan Koalisi Indonesia Maju dan jumlah kursinya lebih banyak dan kemudian tanpa kehadiran Anies, begitu ya, karena sejauh ini kan seperti dikatakan oleh Pak Surya Paloh sendiri bahwa survei-survei itu dari berbagai survei yang dia dapat informasinya memang Anies yang paling tinggi. Jadi tetap saja Anies tetap menjadi pilihan yang menarik. Dan PDIP saya kira mereka juga tidak mau konyol kemudian mengajukan calon yang berpeluang kalah, karena bagi PDIP kan Pilkada Jakarta ini sebenarnya satu momen yang strategis untuk membalas kekalahan terhadap Pak Jokowi. Dan artinya apa sebenarnya kalau kemudian bisa mengalahkan calon yang diusung oleh Pak Jokowi, apalagi calon kandidat yang diusung itu adalah
Anies Baswedan ini kan sebenarnya bagi Pak Jokowi sangat-sangat tidak menguntungkan. Kenapa Pak? Karena Pak Jokowi selama ini kan berusaha menghalang-halangi Anies Baswedan untuk kalau kemarin di Pilpres dia sudah berhasil dan kemudian anaknya menjadi calon wakil presiden dan kemudian terpilih menjadi wakil presiden. Sekarang ini kalau toh Anies kemudian kembali lagi ke Pilkada Jakarta dan dia terpilih di Jakarta, ini juga akan menjadi ancaman buat Gibran Rakabuming pada Pilpres 2029. Karena dipastikan kalau Anies kali ini terpilih menjadi Gubernur Jakarta, maka ini akan menjadi batu pijakan atau menjadi jabatan antara untuk dia mengincar kembali posisi sebagai Presiden Republik Indonesia. Jadi kalkulasinya memang cukup rumit. Tetapi kalau kemudian memang karena mereka tidak ada titik temu di antara partai-partai, saya menyebutnya partai koalisi ya, walaupun sebenarnya PDIP itu sekarang posisinya membingungkan, apakah dia oposisi atau dia bagian dari pemerintah. Kalau disebut dia oposisi, tapi kok masih ada menteri-menterinya di kabinetnya Pak Jokowi. Kalau dia disebut bagian dari pemerintah, kan sekarang ini kritik terus-menerus yang disampaikan oleh PDIP terhadap pemerintahnya Pak Jokowi. Jadi ini ambigu. Tapi nggak apa-apa, dari sikap PDIP itu saya mengkelompokkannya sebagai oposisi dalam tanda petik begitu ya. Artinya apa? Kalau kemudian terbentuk koalisi antara partai-partai koalisi ini terdiri dari 3 partai X koalisi perubahan pada Pilpres lalu, yakni Nasdem, PKS, dan kemudian PKB, dan ditambah dengan PDIP, dan yang diusung itulah Anies Baswedan. Kita tidak tahu berpasangan dengan siapa, itu ini dipastikan akan sangat kuat, dan itu yang membuat kemudian koalisi 02 makin lemah. Kenapa? Karena kandidat yang tadinya digadang-gadang akan diusung, yakni Ridwan Kamil, ini juga saya kira bersama Golkar akan mempertimbangkan kembali pencalonan Ridwan Kamil, dan mereka pasti akan lebih memilih Jawa Barat. Jadi ini masih sangat dinamis, dan kalkulasinya itu betul-betul harus cermat sampai nanti pada waktu pendaftaran. Kita belum bisa memastikan siapa berhadapan dengan siapa, tetapi peluang untuk terbentuknya poros ketiga itu sangat besar. Dan sekali lagi kalau itu terjadi, maka itu dari sisi Anies itu akan merugikan. Sementara bagi PKS sendiri ini jadi pertanyaan juga, kalau dia kemudian tetap memasangkan memaksakan untuk memasangkan Sohibul Iman dengan Anies, ini peluang dia untuk mendapatkan partai koalisi juga susah. Nah, jadi ini benar-benar seperti saya sebutkan dalam beberapa konten sebelumnya, sangat tergantung dari kepiawaian dari PKS. Tetapi PKS kan selama ini, apalagi untuk di Jakarta, ya mereka belum pernah di Jakarta dan tingkat nasional, mereka belum pernah menjadi semacam ketua partai koalisi. Pada Pilpres kemarin, Koalisi Perubahan, meskipun tidak disebutkan, kan publik bisa menilai bahwa sebenarnya yang menjadi leader dari Koalisi Perubahan pada waktu itu adalah Surya Paloh dengan Nasdem, gitu ya. Nah, kalau di sekarang ini PKS mencoba dia menjadi pemimpin partai koalisi dengan alasan karena mereka partai perolehan kursinya terbanyak. Tapi tanda-tandanya ini justru ditolak oleh partai-partai yang berasal yang akan menjadi calon koalisi. Yang keras jelas PKB, sementara kalau kemudian PDIP itu ya namanya juga mungkin dia semacam pendatang baru di kelompok itu, dia semacam wait and see gitu, dan pilihan-pilihan diksi kalimatnya juga lebih netral. Sementara Nasdem yang tadinya disebut oleh juru bicara PKS Muhammad Iqbal bahwa sudah menyetujui pencalonan Anies bersama dengan Sohibul Iman, ternyata sampai sekarang belum memutuskan ya siapa yang akan mereka usung. Apakah tetap mengusung Anies Baswedan bersama dengan nanti pasangan yang lain, atau bahkan jangan-jangan mereka nanti malah bergabung bersama dengan koalisi 02. Karena itu saya kira ini betul-betul hari-hari ini kita belum bisa menyatakan bahwa sudah ada calon yang resmi mendapat dukungan dari partai politik. Karena secara resmi belum ada satupun calon yang secara resmi diusung oleh partai atau gabungan partai politik yang memenuhi syarat, yakni 20 kursi di DPRD Jakarta. Justru saya kira yang malah lebih solid itu adalah koalisi 02 ya, karena bagaimanapun juga ini kan mereka ini nanti akan masuk dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Jadi mereka tampaknya untuk Pilkada Jakarta ini ya, kalau toh kemudian mereka bisa memenangkan, bagi mereka itu tentu saja bonus.
Yang paling penting itu saja mereka tetap ada di pemerintahnya Pak Prabowo. Sementara bagi Pak Jokowi ini persoalan bagaimana kelangsungan masa depan dinastinya. Jadi Pak Jokowi yang akan all out untuk bagaimana menghadang Anies di Jakarta, dan saya kira perkembangan terbaru dari partai-partai koalisi oposisi ini yang sampai sekarang belum sepakat dengan apa yang disodorkan oleh PKS, ini merupakan kabar baik buat Pak Jokowi, tapi kabar buruk sekaligus buat PKS, Anies dan para pendukungnya. Saya Arif Munarif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.